Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinur Hakim dengan NIM 20010015 dari Prodi Teknik Elektronika, kelas reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hardware komputer. A. Arsitektur komputer. Tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya struktur sistem sebuah komputer. Setiap ahli dan desainer arsitektur komputer memiliki pandangannya masing-masing. Akan tetapi, untuk mempermudah kita memahami komponen dan fungsi masing-masing komponen hardware komputer, kita perlu memiliki pengetahuan umum tentang struktur sistem komputer. Ini adalah contoh arsitektur komputer. Di sisi kiri ada bagian arsitektur komputer umum. Di situ ada contohnya CPU, disk, printer, tab, disk controller, printer controller, tab controller. Ada bus master, display controller, memori, dan lain sebagainya. Bisa lihat sendiri. Di sisi kanan ada bagian arsitektur PC modern. Di situ ada prosesor, GPU, monitor, USB drive, ada HDD, ada RTC, FDD, PS/2 controller, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri, ini contoh bagannya. Keterangan. GPU adalah Graphic Processing Unit, AGP Accelerated Graphic Port, HDD Hard Disk Drive, FDD Floppy Disk Drive, FSB Front Side Bus, USB Universal Serial Bus, PCI Peripheral Component Interconnect, RTC Real Time Clock, PATA Parallel Advanced Technology Attachment, SATA Serial Advanced Technology Attachment, ISA Industry Standard Architecture, ID Intelligent Drive Electronic atau Integrated Drive Electronic, MCA Microchannel Architecture, PS/2. Port yang dinol adalah port yang dibangun IBM, International Business Machines, untuk menghubungkan mouse dan keyboard ke PC. IBM sendiri adalah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan lunak komputer. B. Hardware komputer. Hardware pada sistem komputer terbagi atas 3 bagian utama, yaitu 1. Input unit, merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan lain sebagainya ke dalam komputer. Perangkat input unit ini antara lain keyboard, mouse, media storage seperti HDD, FDD, CD, DVD, dan lain-lain. Scanner termasuk juga monitor touchscreen, pen light, dan lain-lain. 2. Processing unit. Processing unit ini disebut juga CPU, Central Processing Unit, yang merupakan jantung dari komputer. CPU melakukan pekerjaan utama seperti proses, perhitungan, logika, kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komponen, serta mengalokasikan tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Perangkat utamanya berupa prosesor dan chipset yang biasanya terdapat pada mainboard. Ini contoh gambar prosesor pada laptop. 2 contoh umum ada AMD dan Intel. Bisa lihat sendiri. A-Series Black Edition.
Secara umum, CPU menjadi 3 komponen utama lagi, yaitu A. Arithmetic and Logical Unit atau ALU. Tugas utama dari ALU yaitu melakukan perhitungan yang bersifat aritmatik serta melakukan keputusan dari operasi logika dan bit manipulation sesuai dengan instruction program. B. Control Unit berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer, serta mengatur kapan alat input menerima data dan kapan alat output menampilkan di monitor. Instruction Cycle. C. Main Memory atau Main Storage. Main memory ini merupakan tempat atau media yang digunakan untuk menyimpan data yang akan atau yang sedang diolah oleh sistem komputer. Main memory juga dibagi atas 2 bagian, yaitu 1. ROM, Read Only Memory. ROM merupakan memori permanen yang terdapat pada sistem komputer yang sudah disusun dan dibuat oleh pabrik dan biasanya tidak untuk dirubah oleh user komputer. ROM terdiri dari program pokok untuk konfigurasi sistem komputer, seperti BIOS, BASIC, dan Bootstrap Loader. Sinyal di dalam ROM ini yang mengatur segala tugas CPU, Central Processing Unit, saat komputer mulai diaktifkan atau dihidupkan. 2. RAM, Random Access Memory. Semua data yang dimasukkan melalui alat input pada setiap aplikasi akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam RAM. Data-data yang terdapat dalam RAM ini hanya bersifat sementara. Apabila komputer dimatikan, maka data tersebut akan hilang. Ini contoh dari RAM pada laptop atau komputer. 3. Output Unit merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan hasil output dari proses yang sedang bekerja pada komputer. Bentuk dari peralatan output ini antara lain adalah monitor, printer, project, speaker, dan lain-lain. Ini dia ada bagian dari hardware komputer yang semua menuju pada CPU. Di situ ada input device, contohnya ada keyboard, mouse, joystick, trackball, like pen, dan lain-lain. Ada output device, ada speaker, monitor, printer, projector, dan lain-lain. Storage device, ada FDD atau disket, hard disk atau HDD, CD, DVD, flash disk, dan lain-lain. Ada CPU juga, prosesor, chipset, RAM, dan ROM. Dan ada peripheral. Peripheral adalah perangkat tambahan, yaitu perangkat keras yang menghubungkan perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Nah, ini ada skema sistem hardware komputer. Ada input, output processing, ada ALU juga, main memory, control unit. Bisa lihat sendiri. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.